Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas manajemen 19A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang otonomi daerah. Analisis studi kasus pengaruh sistem otonomi daerah terhadap kewenangan pengelolaan hutan di Bali. Adapun di sini anggota kelompok 10 yaitu ada Rosalinda Maria Dejani, Ida Parida, saya sendiri Siti Nur Asia, dan Nina Pramestia Haryanto. Otonomi daerah, sebagaimana yang diketahui secara etimologi, otonomi daerah memiliki pengertian sebagai kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom tertentu untuk membuat dan mengatur sistem pengurusan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Namun, secara harfiah, otonomi daerah memiliki pengertian kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri, untuk membuat dan menerapkan aturan dalam pengurus rumah tangga daerah sendiri. Pengertian tersebut diambil dari bahasa Yunani yang menyatakan otonomi dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, sedangkan namos artinya aturan atau undang-undang peraturan. Ini tujuan dari otonomi daerah. Pada dasarnya tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat menutup 4 aspek, yaitu segi politik, manajemen pemerintah, kemasyarakatan, ekonomi, pembangunan. Prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah menganut prinsip nyata, yang berarti pemberlakuan otonomi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang objektif pada suatu daerah. Selain itu, bertanggung jawab untuk memperlancar dan menyelaraskan pembangunan di seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke daerah yang terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian, kedinamisan menjadi sasaran dan dorongan untuk lebih maju dan menjadi lebih baik. Secara lengkap, prinsip-prinsip otonomi daerah dituangkan seperti berikut. Yang pertama ada prinsip kesatuan, yang kedua prinsip nyata, yang ketiga prinsip penyebaran, yang keempat prinsip pertanggungjawaban, yang kelima prinsip pemberdaya. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Ada 3 landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPRI, dan Undang-Undang. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada Pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, ketetapan MPRI. Tab MPRI nomor 15 MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Asas penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki 3 makna dalam pelaksanaannya. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Yang ketiga, asas tugas pembantu. Sementara itu, asas umum penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi dan efektivitas. Hak dan kewajiban otonomi daerah. Secara konseptual, dalam melaksanakan otonomi daerah, peranan pemerintah dan masyarakat itu sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari pemberian hak dan kewajiban daerah otonomi dalam menyelenggarakan suatu kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat, sekarang menjadi urusan masing-masing di pemerintahan daerah. Agar lebih jelas,
kita simak bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemerintahan ini. Selanjutnya, 1. Hak otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi suatu daerah tentunya memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2001 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi suatu daerah memiliki beberapa hak sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kedua, memilih pemimpin daerah. Ketiga, mengelola operator daerah. Keempat, mengelola kekayaan daerah. Kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Kewajiban otonomi daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 terdapat beberapa kewajiban yang dimiliki suatu daerah antara lain 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. Ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Ke-10, melestarikan lingkungan. Ke-11, mengelola administrasi kependudukan. Yang ke-12, melestarikan nilai sosial budaya. Dan yang ke-13, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang analisis studi pengaruh sistem otonomi daerah terhadap kewenangan pengelolaan hutan di Bali. Bila dicermati secara teliti, maka sesungguhnya segala urusan kehutanan pada awalnya bersifat sentralistik. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat 2 ada disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah di sini dimaksudnya adalah pemerintah pusat yang terdapat pada pasal 1 ayat 14. Di sini jelas amanat undang-undang bahwa kewenangan asli atau atribusi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan diberikan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan. Menurut teori kewenangan, cara memperoleh izin dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berwenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang. Kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organisasi pemerintah adalah kewenangan asli. Karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran serta rakyat sebagai pemegang asli kewenangan. Delegasi diartikan sebagai untuk membuat suatu keputusan oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain. Dalam tugas ini terjadi pengalihan tanggung jawab dari yang memberi pendelegasian yang menerima delegasi. Pengertian mandat adalah suatu pelimpahan berwenang kepada bawahan. Dalam mandat, tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Selanjutnya pasal 66 ayat 1 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan dalam rangka penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Pada ayat 2 disebutkan pelaksanaan sebagai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dari pasal 4 dan 6 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kata kunci bahwa urusan pemerintahan di bidang kehutanan bersifat bersamaan. Artinya urusan pemerintah yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemudian dalam pelaksanaannya yaitu PP nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana, pengelolaan serta pemanfaatan hutan diatur bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Pasal 3 menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 4 untuk mengelola serta memanfaatkan hutan secara opsional dan lestari perlu dibentuk wewenang mengelola kawasan hutan, yaitu satuan kerja yang bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Menurut PP nomor 6 tahun 2007 pasal 9, di organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi. Pertama, menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi sebuah tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi dan perlindungan hutan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan bidang kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota kehutanan untuk diimplementasikan. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. 4. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. 5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Kesimpulan, otonomi daerah memiliki pengertian kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri, untuk membuat dan menerapkan aturan dalam pengurus rumah tangga daerah sendiri. Pengertian tersebut diambil dari bahasa Yunani yang menyatakan otonomi dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, sedangkan namos artinya untuk aturan atau undang-undang peraturan. Dalam pembahasan otonomi daerah, setidaknya diketahui ada dua nilai yang berpotensi dikembangkan dalam otonom daerah tertentu, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai unitaris yang dimaksud adalah nilai ini adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat mewujudkan pandangan bangsa tentang kesatuan bangsa Indonesia menjadi kesatuan. Setiap daerah otonom memiliki hak untuk mengatur serta mengurus penyelenggaraan kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Di samping itu, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yang semuanya dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini dilakukan harapannya dapat menumbuh kembang masyarakat ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Thank you.